sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya salawat serta salam adalah kasanjung agungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini, yaitu zaman Islamnya. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau Ustaz Abu Fathiah Al-Adnani dan tim di Masjid Al-Zihad 15B Barat ini. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh jamaah yang terhormat di kajian akbar ini. Marilah kita mulai dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk berkumpul dan menimba ilmu ini. Hari ini kita akan membahas tema ladang pahala dalam rumah tangga dengan pembicara yang sangat kompeten dalam bidangnya. Insya Allah beliau juga adalah dai nasional dan juga direktur CV Arafah Group, dan ia juga adalah penulis buku bestseller akhir zaman, yaitu beliau Ustadz Abu Fathiah Al-Adnani. Beliau akan membahas tentang apa saja kegiatan-kegiatan rumah tangga yang itu bisa menjadi ladang pahala dalam rumah tangga dan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua. Marilah kita simak dengan seksama dan mengambil manfaat dari kajian ini. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Mari kita mulai kajian akbar ini dengan penuh semangat dan kesungguhan. Sebelumnya kami informasikan kepada jamaah nanti setelah ba'da isya agar sholat bagiannya ditakhirkan untuk kita melanjutkan kajian bersama Ustaz Abu Fathiah ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Ustaz Abu Fathiah. Sebelumnya marilah kita buka majelis pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustaz Abu Fathiah Al-Adnani, falyatafaddal mashkura. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga malam ini kita dipertemukan di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, ampunan dan kasih sayang untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau ringkas, hakikat perjalanan bagi seorang mukmin adalah mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada definisi lain dari setiap detik, menit, jam, hari, pekan dan bulan yang kita lalui kecuali sebagai modal bagaimana besok kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap kita sejumlah bekal yang satu sama lainnya tidak sama. Ada yang diberi bekal dengan kelebihan harta sehingga dia bisa infak, sedekah, wakaf secara jor-joran. Ada yang diberi kelebihan berupa ilmu sehingga dia menjadi seorang dai, kiai kondang, ulama dengan karya yang sangat memberi manfaat kepada manusia. Ada yang diberi Allah kekuasaan, kedaulatan, sehingga dengan satu tanda tangan dia bisa membuat keputusan yang manusia nyaman dan aman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi popularitas dengan follower jutaan yang sekali bikin post atau konten ditonton oleh jutaan orang. Ada juga kelebihan-kelebihan yang lainnya, tetapi tidak setiap kita diberi kelebihan tadi. Namun ada satu modal yang Allah berikan kepada kita, dan ini rata-rata kita miliki semua, yaitu kesempatan amal yang ada di dalam rumah tangga kita. Ya. Maka betapa menyesal dan betapa ruginya ketika modal yang sangat utama ini kita sia-siakan. Rumah adalah tempat yang paling sering kita kunjungi, destinasi yang setiap hari kita lewati. Kita menetap di sana mungkin sekian puluh persen dari aktivitas kita. Betapa ruginya kalau kemudian kita berkumpul bersama anak istri, bercengkerama dengan mereka, lalu tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan waliyazbillah kalau kemudian isinya adalah dosa. Ya, padahal ini merupakan ladang amal. Kalau kita mengerti dan memahami bagaimana mekanisme kerjanya. Karena ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap kita semuanya insya Allah ini yang sudah tidak jomblo, yang sudah berumah tangga, di depan matanya adalah ladang amal yang besar. Tapi sekali lagi, tak sedikit dari saudara-saudara kita yang justru dosanya semakin bertambah-tambah, yang justru derajat dia semakin rendah, yang justru kesalahan maksiatnya semakin banyak ketika dia memiliki istri dan anak lantaran tidak mampu untuk dijadikan sebagai kebaikan. Ya, sebab apa? Memang banyak sekali ya amalan-amalan yang tidak bisa kita peroleh sebelum kita berumah tangga. Ya, tapi sekali lagi berkumpul bersama keluarga juga bisa menambah dosa kalau kemudian kita tidak mengerti caranya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin dasar yang kita pahami bahwa kalau kita tidak diberi kekayaan, kita tidak diberi ilmu yang mendalam, kita tidak diberi kekuasaan, kita tidak diberi popularitas, tapi di depan mata kita ada anak dan istri yang menjadi modal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, poin kedua, Allah telah menjadikan bahwa rumah tangga atau keluarga bagian daripada tanda-tanda kekuasaannya. Ar-Rum ayat 21, ayat paling populer ketika membuat serat ulang undangan pernikahan. Selalu diangkat dalam setiap tausiah maulidul hasanah ketika walimatul urs. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Ya, litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tentram, kalian merasa tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah kemudian menjadikan mawaddah dan rahmah di antara kalian. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaannya bagi yang mau berpikir. Jadi gini Bapak Ibu, ya, ayat ini sebelum dan sesudahnya bercerita tentang beragam tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan langit bumi, peredaran siang malam dan sebagainya.
betapa mahalnya rumah tangga yang oleh Allah dijadikan sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Ya, masalahnya Allah kemudian menutup dengan kalimat itu berlaku bagi yang mau berpikir. Buat yang tidak mau berpikir, buat yang tidak mau muhasabah, buat yang tidak mau merenung, mungkin keluarga isinya beban semata, mungkin rumah tangga adanya problematika saja, mungkin isinya bahkan petaka dan bencana. Tapi bagi yang mau merenung dan berpikir, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ini dibutuhkan ilmu yang mendalam supaya kita betul-betul merasakan perjalanan kita mengelola keluarga semuanya bernilai pahala dan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Allah menjadikan bahwa medan ujian keluarga ini hadiahnya adalah reuni di surga. Bapak Ibu sekalian, target kita bukan sehidup semati dalam rumah tangga. Target kita adalah sehidup sesurga. Kalau kebahagiaan kita itu hanya sekedar di dunia, maka ada batas waktunya. Paling banter berapa lama kita menikmati, ya. Tetapi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang termuat dalam surat Ar-Ra'd 21, 22, 23, 24, setelah Allah menyebutkan sifat ciri tanda orang beriman, Allah kemudian mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Masuknya kata Allah bukan sendirian, tetapi masuknya wa man sholaha min abaihim, masuk surganya ditemani sama bapaknya, sama kakeknya, sama simbahnya. Kayaknya snacknya badai saja Pak, nanti daripada sebentar lagi azan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah menggambarkan mereka masuk surga wa man sholaha min abaihim, ditemani sama bapaknya, kakeknya, neneknya, istri-istri mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini pemandangan yang paling indah sekali Pak. Jangan kalau dapat tiket menginap di hotel bintang 5 lantai 17, tapi anak istri kok di basement atau parkiran yang panas, pasti nggak nyaman. Kita nggak bisa menikmati itu semuanya. Tapi kalau kemudian dikumpulkan bersama, reuni di tempat yang paling istimewa, saya gambarkan ya. Kalau kita, Anda orang Lampung, reuni di Lampung barangkali biasa. Kalau reuni keluarganya itu kumpul di Taman Safari Bogor, itu lebih istimewa. Atau lebih jauh lagi di Raja Ampat misalnya, atau lebih jauh lagi di luar negeri ke Singapura misalnya, atau yang agak sederhana lah, ya menikmati gorengan tetapi di depan Masjid Nabawi misalnya, ya itu kayaknya istimewa sekali ya Pak, ya satu keluarga umrah bersama, ya. Bapak Ibu dari Allah, saya mau cerita ulang lagi jadinya, ya. Saya punya 2 adik, yang laki-laki, 4 adik yang perempuan. Yang 2 sudah saya ajak umroh, yang 4 salah satunya kemudian ngomong, Mas kapan dong kita diajak? Kami juga pengen umroh. Saya bilang, saya juga pengen banget ngajak kalian, tapi gimana coba caranya? Adik nomor 2 saya, anaknya 13. Adik nomor 3, 9. Adik nomor 4, 7. Adik nomor 5, 5. Adik nomor 6, 5. Adik nomor 7, 4. Kalau bapak-bapak ditinggal meninggalkan istri dan anak sehari 2 hari bahkan sepekan 2 pekan, itu biasa. Tapi kalau Anda ditinggali anak-anak bocil, gak usah 2-3 hari, 3 jam, 4 jam saja, itu banyak yang keteteran. Saya butuh melobi sampai akhirnya setelah 6 bulan, 4 adik perempuan saya bisa saya ajak bersama ibu saya. Selesai acara semuanya, terakhir di Tokyo saya tanya mereka,
Pak, gimana adik-adik rasanya kita jalan-jalan, kita umroh kali ini? Mereka mengatakan, Masya Allah Mas, terima kasih, kami belum pernah sebahagia ini. Belum pernah kami merasakan suasana hati yang lebih gembira daripada seperti sekarang ini. Bayangin loh, 12 hari nggak masak, nggak nyuci, nggak jemur, nggak nyetrika, nggak keloni, nggak ngurusi bayi, nggak nyiapkan sarapan pagi, nggak nyiapkan seragam, mau jalan-jalan tinggal jalan-jalan, mau makan tinggal makan, mau ke masjid tinggal ke masjid, nggak mikirin urusan rumah, nggak ada urusan nyapu, ngepel, beres-beres, nggak pernah lihat tempat berantakan. Terus pokoknya bener-bener happy kayak waktu gadis, gitu ya. Pak, itu cuma 12 hari rasanya kayak begitu bahagianya. Walaupun ketika kami pulang terus para suaminya mengatakan cukup ini yang terakhir kalinya, jangan diulang kembali, gitu ya. Ternyata ngomel-ngomel terus Pak tiap hari itu para suaminya, ya. Itu baru reuni di Madinah. Gimana kalau besok reuni di Jannah? Gak ada puncak kebahagiaan melebihi suasana seperti ini. Seenak-enaknya reuni di dunia, Anda makan kenyang terus perut mules, tetap harus cari toilet, ya. Seenak-enaknya kenyang di dunia, ada konsekuensi resiko yang harus dibayar. Tapi besok kita di sana, nggak ada tangis air mata, nggak ada rasa sakit dan dahaga, semuanya gembira. Maka betapa rugi kalau orang tidak menjadikan rumah tangga dan keluarga ini sebagai sarana untuk ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik Bapak Ibu, di sini ada satu kalimat yang ini menjadi rahasia. Kenapa orang-orang ini dikumpulkan dengan keluarga mereka? Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat sudah berbaris rapi di setiap pintu yang mau dimasuki, dan mereka kemudian mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian wahai keluarga hebat atas kesabaran kalian menjalani hidup di dunia. Biasanya kita itu dapat ucapan selamat karena prestasi duniawi atau capaian materi. Selamat atas suksesnya mencapai 1 miliar pertama. Selamat atas terpilihnya Bapak sebagai direktur ini, itu, dan sebagainya. Selamat atas juara, selamat atas gelar doktor yang diraih, selamat atas capaian sekian miliar. Biasanya selalu begitu Pak. Gak ada ucapan selamat itu karena musibah dan bencana. Selamat atas kebakaran rumah Anda, selamat atas kecelakaan orang tua Anda, selamat atas kecopetan dan sebagainya. Enggak ada. Tapi besok di akhirat, di surga, nggak ada kita mendapatkan ucapan selamat karena duniawi. Selamat, Anda adalah konten kreator yang followernya jutaan. Nggak, malaikat tidak akan memberikan ucapan selamat itu, ya, kepada mereka-mereka yang mendapatkan capaian-capaian materi dan prestasi duniawi. Justru ucapan selamatnya kurang lebih begini. Selamatnya, Anda waktu di dunia punya istri yang cerewet, bawel, galak, tapi Anda sabar banget menghadapinya. Selamatnya, Anda diuji Allah dengan anak-anak yang rewel, durhaka, tapi Anda gak pernah putus asa mendoakan mereka. Selamatnya, Anda sudah gagal berumah tangga berulang kali, tapi Anda tidak pernah berputus asa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatnya, Anda bangkrut dalam bisnis, jatuh bangun merintis usaha, tapi Anda tidak pernah berbuat zalim dan curang kepada sesama. Ini nanti ucapan-ucapan selamat yang akan diberikan oleh malaikat. Kira-kira pengen gak Pak dapat ucapan selamat malaikat? Nah, siap-siap. Karena pahit Pak, gitu loh ya. Ya, buat mereka yang sudah pahit sekali hidupnya, tapi sabar menjalaninya. Di situ kalimatnya salamun alaikum bima sabartum. Dan saya merenungkan Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita dari awal akad sampai sekarang, kalau mau diringkas kesimpulannya cuma satu, sabar. Pak, kira-kira apa yang membuat jenengan sampai detik ini masih bertahan dengan dia Pak? Sabar, ya orang sabar bubar, gitu ya. Gimana? Apa yang membuat Anda kok tetap mau membersamai dia? Padahal mungkin ada yang lebih cantik,
lebih kaya dan sebagainya. Ibu-ibu kok sampai sekarang kan kira-kira mungkin maaf wajah suami jenengan sebagian mungkin ada yang sudah nggak bisa diampuni lagi gitu ya. Tapi kenapa anda kok tetap mau bertahan? Yaudah sabar ya Ustaz ya. Jadi memang sabar ini adalah kalimat yang paling mewakili tentang perjalanan rumah tangga kita ya. Tapi sekaligus ini menjadi modal utama. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita supaya jadi orang sabar? Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan nasihat Imam Ghazali kepada kita. Seandainya Anda sudah rajin bangun malam selama 40 tahun, ketahuilah pada satu hari setelah 40 tahun itu, ketika Anda mau bangun malam, setan tetap datang menggodanya. Andai kata Anda yang ahli sedekah yang setiap kotak lewat selalu Anda cemplungkan uang ke dalamnya, ketahuilah setiap kotak itu lewat, setan tetap datang untuk menggoda kita. Seandainya kita sudah jadi suami yang sabar selama 30 tahun menemani dia, tetap ketika ada sesuatu setan menggoda kita untuk tidak sabar menghadapinya ya. Nggak ada cerita kita sudah kenyang pengalaman begini aman lah pokoknya, enggak. Setan tetap akan datang menggoda kita, apalagi dalam urusan keluarga. Nggak ada cerita junior dan senior. Apa dikira kalau 20 tahun kita nggak punya masalah kemudian akan selamat sampai akhir hayat? Nggak ada cerita. Jangan disangka kalau kita 5 tahun aman mulus bulan madu terus kemudian besok kita nggak mengalami bulan padu ya, tetap akan kita lewati itu. Jangan pernah merasa senior udah kenyang pengalaman, tetap itu ada. Jangankan level kita, jangan level ustadz dan kiai, level para rasul dan nabi pun tidak putus menghadapi ujian rumah tangga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu riwayat yang ini ditanyakan Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabat Nabi, ayyuhum yahfadu hadis Rasulullah SAW fil fitan. Maka Hudzaifah mengatakan qala ana. Lalu Umar minta coba sebutkan, qala fitnatur rajul fi ahli. Seseorang akan diuji sama istrinya ya. Wa waladihi, diuji sama anak-anaknya. Wa malihi, diuji oleh hartanya. Wa nafsihi, diuji oleh dirinya sendiri. Wa jarihi, diuji oleh tetangganya. Jadi nomor satu itu istri, Pak. Ujian paling berat di muka bumi itu adalah istri. Ibu-ibu coba dengarkan. Ketika Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, ketika menyebut kata-kata harta dan anak, Allah menyebut dengan kata-kata fitnah. Tapi ketika menyebut istri, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Bayangkan Pak, lebih berat menghadapi musuh atau menghadapi ujian? Tidak setiap ujian itu musuh, tapi setiap musuh pasti ujian. Jadi ya, saya membayangkan kalau musuh itu seperti binatang buas, gimana caranya kita menghadapi binatang buas, Pak? Ya, jawabannya sederhana, harus jadi pawang. Ya, menghadapi ular, gajah liar, beruang kutub, harimau butul, dan binatang-binatang buas tadi. Kalau kita nggak bisa jadi pawang buat mereka, kita akan diterkam, dicabik, digigit dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa jadi pawang, bukan cuma kita bisa bermain dengan mereka, tapi kita bisa duduk bareng, tidur bareng, bahkan mereka menjadi sumber rezeki kita. Nah, istri juga begitu, Pak. Kalau Anda nggak bisa jadi pawang buat mereka, ya nggak bisa kita duduk bareng. Ya. Pawang itu tugasnya pada Pak menjinakkan, ya. Loh, mereka musuh rasanya. Ibu-ibu harus ingat, Anda disebut Allah sebagai musuh bagi suami Anda, begitu. Dan bapak-bapak tugasnya adalah menjadi pawang, bagaimana menjinakkan. Yo, jenenge pawang kadang-kadang digigit tuh Pak, gitu ya. Paham ya? Siapa yang udah pernah digigit? Ya, artinya walaupun kita di pawang yang hebat, sesekali dia itu tetap gigit kita. Sama ya, istri kita walaupun sesoleh apapun, watak
haknya tetap tidak keluar sebagai seorang perempuan. Ini penting untuk kita pahami bersama ya. Nah, jadi tugas kita menghadapi musuh itu gimana? Allah kasih jurus wa in takfu wa tasfahu wa taghfiru, harus banyak-banyak dimaafkan, harus sering-sering diampuni, dan tidak boleh disalah-salahi, nggak boleh dimarahi. Tasfahu itu nggak boleh marah-marah. Nanti kita akan menemukan rahasia kenapa ya kok kita harus sering mengampuni istri, harus sering memaafkan istri, ya, harus tidak boleh marah-marah sama istri. Saya coba kutipkan sedikit saja dari satu insek dari Madzhab Syafi'i ketika beliau menyebutkan ada 3 orang yang tidak wajib sholat. Siapa Pak? 1, anak kecil. 2, orang gila. 3, istri kita yang lagi haid. Apa kata beliau? Allah memberi permakluman kepada perempuan haid untuk tidak sholat puasa seperti permaklumannya kepada anak kecil dan orang gila. Ya, Anda sibuk wajib sholat, Anda sakit wajib sholat, Anda mau tenggelam wajib sholat, Anda di penjara disiksa wajib sholat. Ya, tetapi istri kita yang haid itu tidak wajib sholat seperti orang gila dan anak kecil, dan siklus itu terjadi sebulan sekali. Artinya dari 30 hari siklus hidup dia, ada 7 hari yang perilakunya seperti anak kecil yang kadang-kadang tantrum, seperti orang gila yang sering tidak waras. Sebentar Pak, Allah saja toleransi, masa Anda jadi suaminya nggak toleran? Itu coba muhasabah. Kalau suatu saat dia tuh ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk gak jelas, otaknya tidak berfungsi, ya memang ada siklusnya semacam itu. Kalau suatu saat dia ngamuk, tantrum, pengennya kayak anak kecil dimanja, ya memang siklusnya seperti itu. Dan Anda sudah dipilih menjadi laki-laki yang harus menerima kenyataan realita pasangan kita. Masya Allah ya. Jadi ini ya Pak, jenengan kalau dibilangin jelek sama orang gila, jenengan marah gak? Ya, dasar bokeh, kere, miskin lagi. Orang gila ngomong kayak begitu, jenengan marah gak? Nih, jenengan marah berarti jenengan gak waras. Ya. Lah kalau yang ngomong istri kita, gak boleh marah. Apalagi itu fakta lagi. Ya, seandainya itu bukan fakta saja kita gak boleh marah. Karena mereka punya siklus, kadang-kadang jadi anak kecil, kadang-kadang jadi orang gila. Itu loh. Perempuan itu walaupun gelarnya S2 bahkan S3, selama jenis kelaminnya perempuan, Rasul tetap mengatakan naqisatul akli, akalnya nggak genap. Gitu. Apa nama lain akalnya nggak genap? Ya. Naqisatul din, agamanya nggak bisa sempurna. Rasul tetap menyebut mereka sebagai qawarir, gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu jangankan dibanting, kesenggol saja retak. Istri kita bukan gelas plastik yang dibanting mental, gitu loh, ya. Gelas kaca yang mudah retak, dan kalau sudah ambiar susah sekali untuk didandani, gitu kan. Maka rifqan bil qawarir, kata Rasul, hati-hati kalau megang gelas-gelas kaca. Ya, dia makhluk halus yang sulit untuk kita pahami bicaranya. Ya, dia punya kemampuan menangkap kalimat mahzuf yang tidak kita ucapkan. Ya, coba aja dengan jalan sama istri, melihat tetangga ada seorang ibu muda lagi nyuapi anak kecilnya, belepotan baju dibersihkan, jatuh lagi dilelap, terus Anda komentar begini, Masya Allah, dia ibu itu sabar banget yang ngurus anaknya. Kira-kira di surga kita komentar apa Pak? Maksudmu apa? Maksud apa? Jadi kamu nuduh aku gak sabar ya? Begitu ya? Loh, kita gak ngomong loh, gitu kan ya? Tapi dia sudah punya kesimpulan, kan begitu. Ya, kudu sabar, kudu hati-hati yang menghadapi demikian. Maka ada satu kisah pada perjalanan Musa dan Khidir. Ya,
Ketika Nabi Musa mengucapkan salam kemudian mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda, apakah saya boleh ikut Anda berguru? Kalau bahasa sekarang, angkat aku jadi muridmu guru, gitu ya. Apa kata Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak bakal kuat, kamu gak bisa sabar ikut saya. Lalu apa kata Khidir? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. Bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu nggak tahu rahasianya? Bagaimana kamu bisa kuat kalau kamu nggak bisa menyingkap istrinya? Dengan kata lain, Khidir memberitahu kepada kita melalui ceritanya kepada Musa, syarat untuk sabar kamu harus tahu semua rahasianya. Syarat untuk sabar kamu harus ngerti apa namanya, kalau bahasa Jawa itu seratenane gitu ya. Anda akan bisa sabar kalau ngerti rahasia di baliknya. Seekor monyet tidak akan sabar menikmati buah durian ketika yang digigit adalah durinya, nggak ngerti cara bukanya, maka yang dia dapati adalah duri yang tajam. Monyet juga nggak akan sabar menikmati buah manggis kalau yang digigit itu kulitnya, karena rasanya pahit semuanya. Tapi kalau kemudian kita ngerti rahasia di baliknya, ada daging manggis yang manis, ada daging durian yang gurih, lezat, maka kita akan sabar dan kita ngerti bagaimana cara mengupasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Daisha, kita lanjutkan rahasia mengupas kulit manggis dan durian ya. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran di dalam menjalani semuanya, supaya besok di akhirat ya kita nanti mendapatkan apa yang kita inginkan dari ucapan para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddan. Karena ada ayat yang semisal juga tentang ibadur rahman yang berdoa, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kata Allah? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah nanti yang akan mendapatkan hadiah surga atas kesabaran yang mereka jalani ketika hidup di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Isya nanti kita lanjutkan tentang tips atau bagaimana kita bersabar menghadapi semuanya, karena memang Imam Ghazali pun mengatakan inna mimma yubtala bihil awliya as-sabru ala siddati lisanin nisa. Di antara ujian yang menimpa para wali Allah adalah bersabar menghadapi tajamnya mulut perempuan ya. Jadi kalau orang Jawa bilang, nek kamu diuji punya istri kok nurut, taat, patuh, hormat, Anda adalah raja. Kalau Anda diuji dengan istri yang galak, judes, cerewet, bawel, Anda adalah wali. Nek jenengan bojone loro, yang satunya galak, yang satunya taat, raja wali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raja wali, kalau raja wali
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة